Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cilut. Perkenalkan saya dengan Dokter Gigi Rizky. Dan saya Dokter Gigi Mualif Dayu, tapi sering disapa dengan Dokter Gigi Topan. Baik Dokter Topan. Hari ini kita podcastnya kira-kira mau bahas apa nih dok? Karena bulan ini atau hari ini masih suasana Ramadan ya dok ya. Bagaimana kita mengangkat tema bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan gitu. Gimana, cocok ke dok? Cocok. Oke. Karena memang Sobat Cilut pasti pada bingung nih dok, karena selama bulan Ramadan itu biasanya kan Sobat Cilut pasti mengeluhkan suka bau mulut kayak gitu dok. Jadi hari ini akan dijelaskan nih Sobat Cilut sama Dokter Gigi Topan terkait dengan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan ini. Gimana nih dok? Ya, jadi kalau misalnya bau mulut itu kan bisa karena debris atau sisa-sisa makanan yang nggak dibersihkan dok. Tapi sahabat Cilut pasti ada beberapa yang takut nih, takutnya sikat gigi batal gitu. Padahal nggak membatalkan puasa tuh dok. Gitu. Terus terkait dengan cara sikat giginya nih dok, kapan aja sih dok kalau pas bulan Ramadan ini sikat giginya itu waktunya dan berapa kali dok? Berapa kali sehari itu dok? Kalau berapa kalinya sih Ramadan nggak Ramadan baiknya 2 kali sekali gitu. Nah kalau misalnya kapannya kayak gitu, kalau misalnya nggak Ramadan itu kan setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah kalau misalnya Ramadan setelah sahur bisa, dan sebelum tidur juga harus melakukan sikat gigi. Nah tapi alangkah baiknya setelah sahur nanti dijeda terlebih dahulu selama 30 menit dok. Karena kalau misalnya langsung disikat gigi nanti keadaan rongga mulut itu lagi keadaan asamnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya langsung kita sikat maka akan mengkikis. Jadi alangkah baiknya nanti nunggu pH rongga mulut itu stabil. Biasanya di 30 menit setelah makan kayak gitu dok. Iya dok, jadi Sobat Cilut juga pasti sering nih, soalnya dok kalau habis makan pasti langsung sikat gigi gitu dok. Sebenarnya itu salah ya dok ya? Ya kurang benar Ya. Nanti takutnya malah mengkikis kayak gitu. Ya, jadi kalau nanti sudah kekikis nanti keluhannya pasti jadi giginya ngilu-ngilu kayak gitu ya, Iya dok, ya? bakalan ngilu. Ya, tadi sudah dijelaskan Sobat Cilut oleh Dokter Topan terkait dengan cara menyikat gigi selama bulan Ramadan ini gitu. Terus mungkin Sobat Cilut juga bertanya-tanya nih, tindakan apa aja sih yang boleh dilakukan selama bulan Ramadan ini? Apa ya dok kira-kira dok? Nah ini nih, menurut fakta MUI memang tindakan yang sederhana kayak misalnya pencabutan, penambalan atau scaling, pembersihan karang gigi itu tidak membatalkan puasa. Tapi mungkin sahabat Cilut ini masih terkendala informasi itu ya. Jadi harapannya setelah podcast ini Sobat Cilut di Ramadan kali ini atau di Ramadan selanjutnya nggak apa-apa nih kalau misalnya ada keluhan gigi dan mulut tetap ke dokter gigi kayak gitu. Berarti kayak Sobat Cilut nih dok, semuanya mau cabut gigi kan nanti dibius nih dok. Dibius terus kan berarti kan ada cairan yang masuk ke kita nih dok. Berarti itu aman ya dok ya? Aman dong. Pun nanti kalau misalnya ada darah yang keluar itu tetap nggak batalan puasa karena sifatnya itu kan nggak disengaja kayak gitu. Kecuali nanti kalau misalnya silakan berkumur. Nah nanti malah nggak dikumur aja malah diminum secara sengaja. Nah itu baru batal dok gitu. Ya jadi gitu Sobat Cilut. Jadi memang tindakan di kedokteran gigi itu selama bulan Ramadan ini seperti pencabutan, penambalan, kemudian pembersihan karang gigi itu aman, gak membatalkan puasa kok, santai aja. Jadi baiknya Sobat Cilut juga tetap periksa ke dokter gigi walaupun itu selama bulan Ramadan gitu ya dok ya? Iya betul Ya. Terus apalagi dok yang mau dibahas lagi nih dok? Biasanya kan sama ini dok, kalau ada nih Sobat Cilut kalau sikat gigi mudah berdarah gitu dok, businya dok, itu gimana tuh dok? Oh iya,
Jadi kadang-kadang sobat cilut pasti kan berpikir kita ke dokter gigi hanya pemeriksaan keadaan gigi, misalnya giginya bolong kayak gitu. Padahal di rongga mulut tuh nggak hanya strukturnya, nggak hanya gigi, ada juga gusi kayak gitu. Nah, kalau di bahasa medis, kalau misalnya ada peradangan pada gusi itu adalah namanya gingivitis. Nah, gingivitis itu di mana sederhananya adalah kalau kita sikat gigi maka akan keluar darah kayak gitu. Bisa dikarenakan dari yang debris menumpuk jadi karang gigi yang lama kelamaan gak dibersihkan, maka gusinya terjadi peradangan. Nah, biasanya sederhananya adalah gusinya bakalan gendut-gendut kayak gitu dok. Jadi nggak strukturnya udah nggak lancip lagi kayak gitu, udah nggak fresh kayak gitu. Nah, biasanya secara klinis gambarannya seperti itu. Kalau gini dok, kalau udah merah nih gusinya nih, udah tadi gendut-gendut kayak gitu, perawatannya gimana sih dok? Nah, bisa dilakukan scaling root planning gitu. Jadi harapannya nanti yang dibersihkan adalah karang giginya. Nah, tapi karang gigi itu tidak selalu yang kelihatan. Biasanya kalau kita sebut adalah di supragingiva atau di atas gingiva. Bisa juga di subgingiva. Maka kadang-kadang kalau kita scaling kayak gitu ngilu terus agak sakit, tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya seperti itu. Nah, nanti kadang-kadang pasien juga mengeluhkan kayak ada goyang atau mungkin gusinya itu kebuka, padahal nanti akan membuat perlekatan baru kayak gitu dok. Jadi itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar gitu dok. Jadi kalau sobat cilut nih gusinya udah kalpasiat gigi gampang berdarah, berarti sebaiknya dilakukan pembersihan karang gigi gitu ya dok ya, biar nanti gusinya itu secara natural nanti memperbaiki lagi dan jadi sehat lagi gitu ya dok ya. Terus kemudian ada nih dok, kalau sobat cilut giginya itu goyang gitu dok, itu gimana tuh dok? Nah, jadi kalau misalnya gingivitis atau peradangan gusi berlanjut, maka bisa terjadi namanya periodontitis. Nah, apa sih periodontitis? Periodontitis itu adalah peradangan di tulang kayak gitu, di tulang penyangga gigi. Nah, makanya kalau misalnya nanti datang ke dokter gigi, dok, gigi saya masih bagus dok, tapi kenapa goyang? Nah, kita bisa mencurigai adanya periodontitis atau peradangan jaringan pendukung gigi tersebut dok. Itu bisa disebabkan karena bakteri yang memang nggak terkontrol kayak gitu. Jadi harapannya tetap nanti kita check up 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu dok. Kalau ini dok, sobat ciluk itu giginya udah terlanjur goyang nih dok. Nah, itu perawatannya nanti gimana tuh dok? Nah, bisa yang pertama dipertimbangkan kita melakukan initial terapi terlebih dahulu. Misalnya kita lakukan scaling terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau misalnya dia peradangan yang nggak berlanjut dok, bisa kuat lagi. Tapi kalau misalnya masih ada peradangan, bisa kita lakukan perawatannya kuretase. Kuretase itu mungkin kita membersihkan yang lebih dalam kayak gitu untuk membersihkan karang giginya. Dan kalau misalnya benar-benar dari fase bedah itu tetap nggak bisa dipertahankan, sebenarnya fase selanjutnya bisa dilakukan splinting juga. Tapi dengan catatan splinting bisa dilakukan harus ada gigi di sebelahnya kayak gitu. Jadi menurut hukum Ante itu gigi sebelahnya atau gigi penyangganya itu harus lebih banyak daripada gigi yang goyang kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya udah nggak bisa dipertahankan, ya mau nggak mau daripada nggak nyaman ya kita cabut. Tapi harus dilakukan perawatan selanjutnya, yaitu kita buatkan protesa atau gigi tiruan gitu dok. Gitu sobat cilut. Jadi kalau gusinya udah mudah berdarah, sebaiknya cepat ke dokter gigi, karena kalau dibiarkan nanti lama-kelamaan bisa nanti yang tadi dokter Topan jelaskan, jadi giginya goyang dan bisa sampai nanti dilakukan pencabutan perawatannya dan kemudian dilakukan pembuatan gigi tiruan gitu ya dok ya. Iya betul ya, mungkin seperti itu podcast hari ini ya dok ya, sudah cukup ya dok ya, karena udah cukup
panjang. Iya, tadi, mungkin Dok. kita sapa lagi Sobat Cilut di pertemuan selanjutnya. Oh, Gimana betul. dok? Setuju Boleh. ya. Mungkin seperti itu Sobat Cilut, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian kami undur diri bersama kami Dokter Gigi Rizky. Dan saya Dokter Gigi Mualif Dayo atau Dokter Gigi Topan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share ya teman-teman. Oke. Di YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Oke, siap Dokter Rizky. Sampai jumpa lagi Sobat Cilut. Terima kasih.